Ya, kembali lagi bersama kami di Mata Pelajar. Mungkin tadi kita bisa ngobrol-ngobrol sama putri-putrinya, sekarang kita ngomong sama rajanya. Rajanya dari teater. Ini ada siapa? Kang Epis. Kang Epis. Ini ada Kang Pak Eri. Kang Eri ya. Oke, kita bisa ngomong-ngomong sama rajanya langsung. Rajanya dari teater pelantikan ini. Mungkin kita punya Kang Epis dulu ya. Iya. Ini tujuan pelantikan tuh buat apaan? Tujuan pelantikan ini sebetulnya menyempurnakan dari kemarin kita pengukuhan di ospek, sebetulnya pengenalan teater lebih mendalam, yang isinya hanya sekedar mendapatkan PIN. Tapi si anak sebelum mendapatkan PIN ada sedikit perjuangan bagaimana dikasih dulu semacam tentang ada apa dengan teater, bagaimana itu teater, juga manfaat teater tersebut baik di masyarakat, di sekolah, juga buat dirinya sendiri. Kang Epis ngelihat ke anak-anak udah ngedapetin semua itu nggak? Saya rasa belum. Bahkan kami nggak bakal berhenti sampai di sini, terus menerus. Barangkali nggak ada seorang yang terus belajar, ada juga orang yang belajar dan terus belajar. Oh iya, oke. Buat Kang ini buat apaan? Pulang aja, ini tempat kami di sini dipakai untuk pelantikan sekitar 5 sekolah. Untuk saya sendiri yang penikmat lah ya. Penikmat ini cukup bangga lah dengan keadaan seperti ini. Ini satu momen yang cukup monumental saya kira ya. Kenapa saya katakan monumental? Ya baru pertama kali lah di Tasikmalaya, kota khususnya adanya satu kelompok teater yang menggabung di antara kelompok-kelompok teater yang lain. Jadi satu ya? Satu, saya kira ini satu kemajuan di dunia teater itu sendiri. Dan di samping pelantikan juga ini pengetahuannya ditambah ya oleh Kang Budi, oleh para senior di dunia acting, senior di dunia entertainment gitu kan. Nah, mungkin di sinilah yang jadi utamanya gitu. Saya berharap ini tidak seperti dikatakan Kak Epis tadi, tidak sampai di sini, tapi ada tindak lanjut yang mengarah kepada satu image di masyarakat tentang teater itu sendiri gitu kan. Saya justru dari sinilah yang saya ingin luruskan gitu kan. Kepada anak-anak juga diterapkan bagaimana yang disebut dengan kesenimanan, teateran gitu kan. Tidaklah harus seperti penampilan dari penampilan. Penampilan pelajar juga kalau menikmati dunia teater itu sendiri tidak harus rudin dengan rudin gitu kan. Lebih cantik, lebih oke kan. Teater terpelajar. Tapi kalau saya ngelihat ya, teman-teman saya mungkin yang orang Sunda asli itu sudah sama angklung teater Sunda, mungkin Sunda ya ini ya, harus ada itu. Mungkin melihat teater tuh teater gitu apaan gitu. Akang ini menanggap ini gimana? Mungkin itu dulu. Jika dikatakan Pak Eri mengatakan bahwa image di masyarakat kita dalam langkah memperbaiki image di masyarakat tentang orang-orang teater tersebut, justru di teater kita diajarkan tentang etika, hati nurani. Kita bagaimana kalau dilihat dari tingkat keibadahan, orang teater, orang seni dekat dengan hati harusnya lebih mungkin cara berpakaian, cara beribadah, cara menghargai orang lain. Kenapa? Karena memang dalam konsep pembelajaran juga baik teori pun yang lain sebagainya itu diajarkan bagaimana kita cara mempelajari karakter orang lain. Ketika mungkin orang lain ketika kita sentuh sakit, kita pun juga sakit sama seperti itu. Terus buat Kang Eri, ada ketakutan buat anggota orang-orang teater nggak sih kalau misalnya ada orang yang nggak mau lagi ikutan teater? Saya nggak. Justru saya kira nggak ya. Justru saya katakan tadi ini monumental gitu kan. Dulu teater mungkin dianggapnya silakan, kemudian dalam penampilan kan, itu karena rata-rata dilihatnya dari luarnya aja. Padahal saya lihat di dalamnya sendiri. Kalau tadi ditanyakan kumaha sih kalau masuk teater itu kenapa gitu, banyak yang tidak mau. Saya kira belum mengenal aja mengenal apa itu teater itu sendiri. Sebaiknya kalau ingin tahu ya masuk aja di teater itu sendiri. Kemudian betul lah
betul tadi dikatakan di sinilah tempatnya mereka menuntut ilmu, karena di dalam teater sendiri benar-benar kita belajar tentang kehidupan sendiri gitu. Bagaimana kita menghargai orang lain itu betul dalam teater akan dilihat, karena memang diajarkan di sana gitu. Saya berharap itu aja, berharap jadi tidak memaksa sih, Jadi tidak ada suuzon ya. dan tidak memaksa sih apapun ya, karena kalau keterpaksaan apapun namanya saya yakin tidak akan benar. Dan biarkanlah mereka melihat teater sendiri, masuk ke dalamnya dulu gitu, baru tahu dalamnya, barulah mungkin menikmatinya gitu. Buat buat akang-akang ini, buat pesan buat orang-orang yang mungkin punya persepsi salah sama teater tuh apa? Mungkin Kang Epi Teringat kata Kang Amang dari Teater Bolon, ketika anak-anak teater khususnya siswa yang masuk ke teater itu non pengalaman, non keahlian, non skill. Kalau misalkan mereka masuk ke poli, ada keahlian poli, skill di poli, main bola ada di sepak bolanya. Ketika anak masuk ke teater bingung, apa keahlian skill di teater? Nyanyi sebisanya, musik yang lain sebagainya. Ketika mereka masuk dan diolah, digali, apa potensi? Kenapa saya yakin setiap orang memiliki potensi, dan si anak tersebut nggak tahu potensi saya itu di mana. Setelah mereka digodok, dilatih, dan mungkin belajar terus, kita pun mencoba terus. Bukan berarti kita merasa yang terbaik, kita terus belajar, kita terus mencari, sehingga lambat laun mereka bakal menemukan potensi yang ada dalam dirinya. Dan saya yakin ketika mereka udah bukan beres sebetulnya, ketika menimba ilmu di sekolah, pas terjun ke masyarakat bakal jadi multi talent itu anak. Jadi harus dari nol dulu ya, dari nol di kompaknya itu. Pola pendidikan kayak seperti itu. Tapi kalau memang anak ada yang bakat, kemauan, latihan, ada bakat nggak ada kemauan, nggak ada latihan, gimana? Jadi harus tiga konsep tersebut barangkali harus sinergi. Ini pesannya kan buat orang-orang yang punya persepsi salah tentang teater gimana? Untuk yang berpersepsi salah ya, saya kira dulu mengenal aja ya. Masalahnya bukan a priori atau itu, mungkin ketidak mengenalnya sendiri. Saya itu bukan orang seni gitu. Dulunya saya itu orang matematika. Tapi ketika saya katakan tadi saya penikmat seni gitu. Ketika saya mendalaminya secara tidak langsung, saya bukan ahli juga. Seperti Kang Epi yang lain, saya bukan ahli seperti Kang Dudi. Tapi ketika saya menikmatinya, kemudian saya sedikit melihat proses, di sanalah mungkin saya tertarik. Oh iya, ternyata ketika muncul menjadi satu adegan dalam satu kegiatan itu tidak murni seperti itu keadaannya. Di dalamnya ternyata di dalamnya itu terjadi satu kesinergisan mereka itu. Di sana terlibat bagaimana memanage. Yang penting ini untuk konsep anak-anak itu kan. Anak-anak ini di memanage satu kegiatan itu bagaimana gitu. Kan sulit kan. Kadang-kadang bagaimana kalau menyelenggarakan, kalau di poli ini misalkan atau di olahraga menyelenggarakan kegiatan seperti itu, ada satu turnamen, ada proses dulu. Nah di teater ini akan lebih rumit lagi gitu. Jadi di sana akan terlibat musiknya, bagaimana seni membuat setting panggungnya, bagaimana juga ada lightingnya, kostumnya, make upnya, semuanya ternyata ada ya di situ ya. Makanya saya katakan tadi belum, orang tidak akan merasakan lebih apa itu teater kalau belum masuk ke dalamnya gitu. Misalnya saya pun saya katakan tadi, walaupun saya dari luar melihat justru yang penting di sini. Nah kalau saya berbicara lebih jauh lagi mungkin ke dunia pendidikan, saya juga khawatir guru-guru, maaf ya, saya bukan ini guru-guru yang terlibat di dalamnya. Dalam hal ini adalah guru bahasa Indonesia, guru sastra. Kenapa tidak sih lebih jauh lagi mendalami teaternya gitu kan?